Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Danamaeswari dengan NIM 24110111040. Dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan sebuah konseling individu yang dimana mengungkit sebuah permasalahan, yaitu mengurangi perilaku agresif kepada siswa secara efektif menggunakan pendekatan behavioristik dengan teknik self-management programs. Selamat menyaksikan. Misi Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan langsung duduk gitu ya. Duduk Ibu. Baik, atas nama Alia, benar dari kelas 11A. Benar? Betul Ibu. Oke, jadi apa kabar nih hari ini? Cukup baik Ibu. Baiklah, kalau begitu syukurlah. Jadi sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat kepada Alia karena sudah mau hadir pada sesi konseling hari ini, ya. Terima kasih banyak juga Ibu karena sudah mau mengajak saya untuk melakukan konseling ini. Oke, baiklah kalau begitu sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, jadi sebelum kita melakukan konseling individu kali ini, Ibu ingin mau bertanya nih kepada Alia. Kira-kira apakah Alia tahu mengenai apa sih itu konseling individu sebelumnya? Saya tidak tahu Ibu. Oke, jadi di sini akan Ibu jelaskan mengenai konseling individu. Nah, jadi konseling individu itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling, yang dimana posisi konselor saat ini itu adalah Ibu sendiri, dan untuk posisi konseling itu adalah Alia sendiri. Nah, jadi bentuk bantuan yang akan diberikan itu dengan cara sesi wawancara konseling sampai kamu menemukan kira-kira apa sih solusi dari masalah yang kamu hadapi saat ini. Nah, kira-kira apakah Alia setuju untuk melakukan sesi konseling pada hari ini? Saya setuju Ibu. Baiklah, kalau begitu jadi selanjutnya itu ada tujuan, yang dimana tujuan kita untuk melakukan sesi konseling hari ini itu adalah untuk Ibu ingin membantu kamu untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi. Jadi selain sesi konseling hari ini itu, mungkin di sesi konseling nanti itu kamu bisa menghubungi Ibu jika ada masalah kira-kira yang mengancam bukan hanya tentang sekolah, tapi jika memang kamu percaya kepada Ibu nanti, kamu bisa menceritakan tentang tentang keluh kesah kamu nih, kira-kira di keluarga atau di mana. Jadi kira-kira apakah Alia bersedia untuk menceritakan masalahnya dengan Ibu? Baik, saya bersedia Bu. Saya akan berusaha untuk jujur dan terbuka dalam kegiatan konseling kali ini. Tolong ya Bu, jangan kasih tahu teman-teman saya, soalnya saya malu Bu. Iya, kalau itu sih gampang ya, karena di BK itu ada yang namanya kode etik kerahasiaan, yang dimana nanti jadi itu Alia nggak usah khawatir, Ibu itu bakal nyeritain apa yang Alia akan ceritakan di sini keluar. Jadi Alia nggak usah khawatir, jadi Alia bisa percaya kepada Ibu karena Ibu tidak akan menceritakan apapun yang terjadi di sini hari ini keluar. Jadi apakah Alia bisa mengerti untuk hal itu? Baik, saya mengerti Bu. Baiklah, kalau begitu sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya itu, Ibu ingin menjelaskan sesuatu, yaitu mengenai lamanya sesi konseling kali ini.
Nah, untuk sesi konseling kali ini tuh sekitar 40 menit. Nah, kira-kira dengan kurun waktu 40 menit, apakah itu cukup untuk Alia bercerita? Bagi saya sudah lebih dari cukup, Ibu. Baiklah, kalau kayak begitu, artinya Alia sudah siap untuk mengikuti kegiatan kali ini. Nah, siap, Bu. Oke. Jadi, ini nih Alia. Beberapa hari yang lalu, Ibu mendapatkan sebuah laporan dan juga beberapa laporan dari beberapa guru dan juga dari wali kelasmu. Kamu sempat melakukan perkelahian selama beberapa kali dan juga sering bertindak kasar dan juga bersikap kasar kepada teman-teman. Nah, kira-kira Ibu ini tanya nih sama Alia sekarang. Bisa Alia ceritakan tidak sebenarnya apa sih yang terjadi? Jadi gini, Bu, sebenarnya kejadian waktu itu tuh saya yang mulai lebih dulu, Bu. Oke. Jadi kira-kira nih, Ibu boleh tahu nggak apa sih alasan Alia untuk melakukan hal itu terlebih dahulu? Itu karena kayak entah kenapa saya merasa bosen aja gitu, jadinya saya sering mencari pelampiasan dengan cara kayak berkelahi atau mencari masalah dengan teman-teman saya, Bu. Oke, jadi artinya Alia melakukan tindakan itu karena Alia merasa bosan dan ingin mencari pelampiasan. Betul. Oke, baiklah kalau gitu. Jadi sebelum kita lanjut nih ke materi selanjutnya, Ibu ingin menjelaskan sesuatu yaitu mengenai teknik self management. Nah, jadi teknik self management program itu adalah teknik yang melibatkan berbagai strategi yang nanti dirancang oleh Alia sendiri dan juga nanti dengan bantuan Ibu. Yang dimana untuk membantu kamu nanti untuk kira-kira mengidentifikasi, mengubah dan mempertahankan kira-kira perilaku apa saja sih yang ingin kamu pertahankan. Ya, jadi nanti Alia itu akan mengidentifikasi kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang membuat Alia seperti saat ini. Dan juga nanti setelah itu Alia akan Ibu ajak untuk yang namanya itu mencari solusi dan juga membuat strategi supaya Alia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kira-kira apakah itu bisa dimengerti? Baiknya saya mengerti, Bu. Oke, dan kamu juga nggak usah khawatir ya. Nanti selama proses itu juga Ibu akan Ibu temani. Oke? Gitu. Oke, jadi selanjutnya Ibu ingin kamu menonton video yang dimana video itu adalah mengenai apa sih itu perilaku agresif. Oke? Begitu. Halo, saya Nana Diksi. Oke, nah jadi setelah Alia menonton video tadi nih, kira-kira apa saja sih yang bisa Alia petik dari video itu? Dari video yang tadi tuh saya nangkep bahwa
sifat atau perilaku seseorang yang agresif itu merupakan sifat yang buruk. Terus kayak sifat agresif itu kayak bisa berasal dari kondisi lingkungan, terus tempat orang itu berada. Itu sangat penting karena bisa mempengaruhi sifat dan perilaku dari orang tersebut, Ibu. Oke, nah itu betul sekali. Nah tadi kan Alia sudah menganalisis dan juga memahami dengan baik tentang apa saja yang terjadi di video tadi. Nah sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira jika berdasarkan video yang tadi dan juga jika kita padankan dengan kejadian yang beberapa hari ini kamu lakukan, kira-kira faktor-faktor apa saja yang membuat Alia melakukan tindakan itu? Kalau yang pertama tuh kayak saya itu dari keluarga yang kayak orang tuanya tuh selalu sibuk, Ibu. Jadi kayak kalau mereka kerja tuh saya selalu merasa sibuk, saya selalu merasa kesepian kalau mereka sibuk. Terus kayak yang kedua tuh ada karena ada tuntutan dari kakek dan nenek saya, kayak saya tuh harus sempurna, kayak karena saya tidak bisa marah, saya tidak bisa marah. Pelan-pelan aja, nggak usah takut, pelan-pelan aja. Kayak ya Bu, untuk jadi sempurna tuh kayak jadi saya nggak bisa marah sama mereka. Oleh karena itu jika teman-teman saya ganggu saya kayak sedikit aja tuh kayak langsung marah gitu Bu. Jadi kayak kalau mereka nggak setuju sama pendapat saya juga saya selalu marah gitu, makanya sering berkelahi. Terus yang ketiga tuh kayak mungkin agak nyambung sama faktor yang pertama, karena kurang perhatian di rumah, saya jadi mencari perhatian dan juga kesenangan di luar gitu dengan cara kayak berkelahi, terus nyari masalah gitu Bu. Dengan alasan ya mungkin karena orang tua saya yang memberikan saya perhatian sedikit, jadi kayak nyari perhatian di luar gitu Bu. Jadi artinya bisa dibilang Alia itu melakukan semua hal yang belakangan ini terjadi itu supaya mendapatkan perhatian dari orang tua Alia, dan juga karena Alia merasa kesepian. Kemudian karena Alia merasa tertekan juga, terus dituntut untuk menjadi sempurna oleh nenek dan kakek Alia. Lalu juga karena hal itu Alia terus memendam emosinya, karena kan kita juga nggak bisa marah ya dengan mereka ya. Karena mereka selain sosok lebih tua juga, karena ada norma sopan santun. Nah karena itu juga jadinya itu jika Alia diganggu sedikit nih sama teman-temannya lain, jadi itu Alia langsung meledak pada saat itu. Nah Ibu ngerti perasaan Alia. Nah sekarang kira-kira nih menurut Alia, apa saja sih yang bisa Alia lakuin supaya Alia bisa menjadi versi yang lebih baik daripada saat ini? Maaf ya Bu kalau nggak maksimal, tapi menurut saya tuh solusi pertama itu saya harus bisa mengatur emosi saya dengan baik. Terus kayak saya tuh bisa mencari kegiatan yang lebih positif, supaya kayak tidak melampiaskan emosi saya tuh dengan cara yang sebelum-sebelumnya, Ibu. Banget karena Alia ya. Makasih Bu. Ada tau nggak, sebenarnya itu kita susah banget untuk mencari yang namanya
ketika seseorang itu melakukan kesalahan nih, dia mau mengakui kesalahannya. Nah, dan juga sekarang saja kan Alia sudah mengakui ini apa saja yang telah Alia lakukan. Terus Alia juga bisa mengidentifikasi kira-kira apa saja sih yang membuat saya seperti sekarang ini. Nah, dan sekarang Alia juga sudah bisa untuk menemukan solusinya sendiri. Itu udah bagus banget tuh. Kasih Bu. Oke, karena tadi Alia sudah bisa menemukan solusinya. Nah, sekarang Ibu ingin Alia untuk membuat strategi. Nah, strategi itu bisa dibuat nanti di rumah. Nah, kalau sekarang di sini itu bisa dibuat di lembar LKPD ini, di lembar kerjanya ini. Nah, nanti Alia bisa buat nih strategi apa aja yang Alia mau ngelakuin. Contohnya itu mungkin bisa dengan yang pertama nih itu kayak saya akan berusaha untuk mengontrol emosi saya. Nah, tenggat waktunya itu mungkin kira-kira selama seminggu depan gitu. Nah, jika kita ingin melakukan strategi yang kedua, tentu saja kita harus memiliki komitmen. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira Alia mau nggak untuk melakukan dan juga berkomitmen untuk melakukan strategi-strategi dan solusi-solusi yang sudah Alia temukan ini? Dan juga apakah Alia mau untuk menjaga komitmen-komitmen itu? Mau? Oke. Nah, jadi Ibu mau tanya nih, sekiranya itu komitmen sama strateginya yang Alia buat itu kira-kira kapan mau pelaksanaannya? Ibu harap sih bisa sesegera mungkin ya. Kayaknya mungkin mulai besok bisa ya. Oke, kalau begitu berhubung sesi konseling hari ini sudah akan berakhir. Nah, sekarang Ibu ingin tanya nih, kira-kira gimana sih perasaan Alia selama mengikuti sesi konseling hari ini? Perasaan saya kayak cukup senang Ibu, dan saya merasa cukup lega karena bisa bercerita kayak tentang keluh kesah saya pada Ibu gitu. Terus kayak saya bisa mendapatkan solusi juga, gimana saya bisa mengatur emosi saya. Terus saya juga akan mencari kegiatan-kegiatan positif yang lainnya untuk menjadikannya sebagai pelampiasan saya gitu. Terus saya akan berusaha untuk tidak mengulangi tindakan yang sebelum-sebelumnya. Oke, tangan dulu ya. Jadi sebelum kita mengakhiri nih sesi konseling hari ini, Ibu ingin mau minta tolong sama kamu nanti di rumah untuk bisa mengisi yang namanya kuesioner. Kuesionernya itu tentang tingkat perilaku agresif. Nah, itu diisi sesuai dengan diri kamu yang sebenarnya, dan juga Ibu ingin kamu untuk mengisi yang namanya survei. Nah, di survei ini bisa kamu isi dengan yang namanya itu tentang apa aja sih, kira-kira pemahaman apa aja sih yang udah kamu dapetin selama hari ini. Nah, untuk kuesioner sama survei itu bisa diisi di rumah nanti ya. Bisa? Siap Bu, siap. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, itu Alia yang awalnya itu tidak
bisa mengontrol emosinya dengan baik dan juga melampiaskan emosinya dengan cara yang salah. Nah sekarang Alia sudah bisa untuk berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga akan berusaha untuk melakukan strategi-strategi yang sudah Alia buat. Benar kan? Benar Ibu. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya, kira-kira jika pertemuan selanjutnya itu kita lakukan itu di 2 minggu lagi di jam yang sama, nah kira-kira kalian bisa nggak untuk Alia? Sebenarnya bisa Ibu. Oke, kalau begitu nanti jika ada perubahan di jamnya atau mungkin bisa kita pindah hari lagi, Ibu bakal hubungin kamu langsung, oke? Oke Ibu. Oke, tangan dulu. Tangan ya. Oke, sayang banget nih sesi konseling kali ini itu udah selesai ya. Jadi karena kita buka tadi dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, Ibu harap Alia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, dan juga Ibu tunggu strategi-strateginya di pertemuan berikutnya. Ibu tunggu 2 minggu lagi, oke? Baik Ibu, terima kasih karena sudah melakukan konseling ini. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak ya Alia. Mari Ibu. Mari. Sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua, serta salam harmoni.